Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Biostatistik Deskriptif dan Inferensial IKMA 2 dengan dosen pengampu Ibu Ade Suzana Eka Putri SKM Mkom Health SC PhD. Anggota kelompok 13 ada 3 orang. Yang pertama ada Mutiara Sakinah, Miza Yunita, dan Misbah Aufa. Kali ini kami akan menjelaskan terkait tentang uji hipotesis. Soal yang pertama itu ada bagaimana tahapan uji hipotesis. Yang pertama itu mengubah hipotesis alternatif menjadi hipotesis nihil. Yang kedua, menetapkan taraf signifikan yang dikehendaki sebagai batas penerimaan hipotesis. Yang ketiga, memilih bentuk statistik mana yang akan digunakan untuk menganalisis data dapat menggunakan uji Z, T, R, dan X. Yang keempat, mengumpulkan data dan melakukan analisis atau pengolahan data dengan teknik analisis statistik yang relevan. Yang kelima, mencocokkan hasil analisis data dengan harga kritik pada tabel berdasarkan taraf signifikan yang ditetapkan. Yang keenam, menarik kesimpulan hasil pengujian dan menafsirkannya, serta membahas atau mendiskusikannya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan beda dua rata-rata? Beda dua rata-rata yaitu pengujian dua sampel yang independen dengan rata-rata digunakan untuk menguji dua rata-rata pada dua kelompok data atau dua populasi yang independen. Contoh situasi yang menggunakan uji ini yaitu studi eksperimen yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis yang menyatakan bahwa dengan menggunakan metode mengajar yang baru, prestasi belajar para siswa SMTA lebih baik daripada diajar dengan menggunakan metode lama. Telah menetapkan 50 orang siswa SMTA yang diajar dengan menggunakan metode baru yang disebut dengan variabel X dan 50 orang SMTA yang diajar dengan menggunakan metode lama yang disebut dengan variabel Y sebagai sampel penelitian. Yang ketiga, apa nama uji beda dua rata-rata dan bagaimana formulanya? Uji beda dua min independen atau uji dua beda rata-rata yang tujuannya untuk mengetahui perbedaan min dua kelompok data independen. Dalam pengujian data ini diperlukan informasi apakah varian kedua kelompok yang diuji sama atau tidak. Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. Yang A itu ada uji untuk varian sama. Uji beda dua min dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dengan jumlah sampel besar dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya, nilai sulit diketahui sehingga uji beda pada dua min biasanya menggunakan uji T. Untuk varian yang sama, maka bentuk ujinya sebagai berikut. Dengan formula T sama dengan X1 dikurang X2 per SP akar 1 per akar N tambah 1 per N2. SP kuadrat sama dengan N kurang N1 kurang 1 S1 kuadrat ditambah N2 kurang 1 S2 kuadrat per N1 tambah N2 kurang 2. DF sama dengan N1 tambah N2 kurang 2 dengan keterangan N1, N2 merupakan sampel kelompok 1 atau kelompok 2. S1, S2 merupakan standar deviasi sampel kelompok 1 atau kelompok 2. Selanjutnya ada uji beda untuk varian berbeda. Uji homogenitas varian. Tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui varian antara kelompok data 1 apakah sama dengan data kelompok yang kedua. Perhitungannya dengan menggunakan uji F. Uji F sama dengan S1 kuadrat per
per S2 kuadrat, df1 sama dengan N1 kurang 1, dan df2 sama dengan N2 kurang 1. Selanjutnya itu ada uji beda dua min dependen. Tujuannya untuk menguji perbedaan antara dua kelompok data yang dependen. Contoh kasusnya, apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan antara sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan? Yang kedua itu apakah ada perbedaan berat badan antara sebelum dan sesudah mengikuti program diet? Syaratnya, distribusi data harus normal, kedua kelompok data dependen atau pair, jenis variabel yang digunakannya yaitu numerik dan kategorik di antara dua kelompok. Formulanya, T sama dengan D per SD, D per akar N. Selanjutnya yaitu bagaimana tahapan uji beda dua rata-rata. Dalam pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan cara manual atau menggunakan aplikasi SPSS 18.0.0. Berikut cara manual. Rumus yang digunakan T0 sama dengan M1 dikurang M2 per SE M1 kurang M2. Langkah penghitungannya yang pertama yaitu mencari min variabel 1 dan variabel 2 dengan rumus M1 atau M2 sama dengan M tambah I sigma Fx1 atau X2 per N. Selanjutnya yaitu mencari deviasi standar variabel 1 dan standar variabel 2 dengan rumus SD 1 atau 2 sama dengan I akar sigma Fy I 1 atau 2 per N kurang sigma Fy pangkat aksen pangkat 1 atau 2 per N. Selanjutnya yaitu mencari standar error min variabel 1 atau 2 menggunakan rumus SEM2 sama dengan SD 2 per akar N kurang 1. Selanjutnya yaitu mencari standar error perbedaan min variabel 1 dan min variabel 2 dengan menggunakan rumus SEM1 M2 sama dengan akar SE M1 pangkat 2 ditambah SE M2 pangkat 2. Dan kemudian mencari T0 dengan rumus T0 sama dengan M1 kurang M2 per SE M1 kurang M2. Nomor 5. Tabel apa yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya? Dalam uji beda dua rata-rata biasanya digunakan tabel T. Uji beda dua rata-rata dapat dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji T. Uji Z dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampel besar lebih dari 30. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka dilakukan uji T. Pada umumnya nilai O sulit diketahui. Sehingga uji beda dua rata-rata biasanya menggunakan uji T-test. Uji T atau T-test adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah min sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan signifikan. Berikut adalah tabel uji rata-rata formulasi hipotesis no mu dengan U0 HA tertera pada tabel. Next. Yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dari dua rata-rata. Analysis of variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan min rata-rata data lebih dari dua kelompok. Baik, saya akan menjelaskan apa nama uji beda lebih dari rata-rata dan bagaimana formulanya. Jadi, nama lain dari uji beda lebih dari rata-rata yaitu uji ANOVA yang kegunaannya untuk menguji perbedaan mean dari beberapa kelompok, lebih dari dua kelompok dengan menggunakan analisis variansi. Untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi beberapa asumsi yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Dan yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Next.
Berikut adalah dengan formulanya, yaitu data dan rumus-rumus yang bisa dipakai untuk uji variansi. Dan keterangannya bisa dibaca sendiri. Yang ke-8, bagaimana tahapan uji beda lebih dari 2 rata-rata? Mengapa di sini saya cantumkan tahap-tahap analisis varians? Karena sebagai yang mana kita tahu juga tadi di nomor 7 bahwa uji beda lebih dari 2 rata-rata itu adalah nama lainnya ANOVA yang menggunakan tahap-tahap analisis varians. Jadi di sini saya menjelaskan tahap-tahap analisis variansnya. Itu ada 4. Yang pertama ada hitung estimasi varians populasi melalui varians antar kelompok. Yang kedua, hitung estimasi varians populasi melalui varians dalam kelompok. Yang ketiga, bandingkan kedua estimasi tersebut. Dan yang terakhir, gunakan distribusi F berdasarkan derajat kemaknaan dan derajat kebebasan. Dan yang terakhir, soal yang terakhir nomor 9, yaitu tabel apa yang digunakan dalam uji beda lebih dari 2 rata-rata dan bagaimana cara penarikan kesimpulannya. Itu tabelnya ada 2, tabel analisis varians, yaitu ada tabel distribusi F untuk 0,05. Bisa dilihat tabelnya, ini tabel untuk dari melakukan uji varians, itu menggunakan rumus kan yang tadi di tabel formula sebelumnya. Nah, itu angkanya itu bisa dilihat dalam tabel F untuk 0,05. Next. Dan yang kedua yaitu ada tabel distribusi F untuk berbagai alfa. Yaitu bisa dilihat juga ini untuk keseluruhan tabelnya. Dan untuk penarikan kesimpulannya, ketiga metode itu pengukuran HB-nya tersebut tidak berbeda. Jadi tabel-tabel tersebut bisa dipakai semuanya berdasarkan kebutuhan atau pertanyaan dari uji varians itu sendiri. Terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 13 mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Ade. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.